Fatimah, saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin. Saya akan membahas tentang 4 keterampilan berbahasa, yakni ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas keempat keterampilan berbahasa itu, kita ketahui dulu nih apa itu keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk memenuhi tugas. Sedangkan bahasa adalah keterampilan seseorang untuk memakai bahasa dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi, keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecakapan seseorang dalam menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keterampilan berbahasa ini juga dibagi menjadi 2. Ada keterampilan lisan dan juga tulis. Nah, keterampilan lisan ini meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan tulis ini meliputi membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa ini ada manfaatnya nggak sih? Tentunya ada dong. Nah, apa saja sih manfaatnya? Nah, manfaat dari keterampilan berbahasa ini adalah kita dapat mengekspresikan pikiran kita atau perasaan, terus kita bisa mengungkapkan perasaan kita dan melaporkan fakta-fakta yang kita amati, serta kita akan tahu gagasan, pikiran, ataupun fakta yang disampaikan orang kepada kita. Kita dari tadi sudah membahas tentang keterampilan berbahasanya nih. Sekarang pada intinya kita akan membahas 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama itu adalah menyimak. Menyimak ini adalah keterampilan yang paling mendasar. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengarkan radio, cerita, dan berbagai informasi yang lainnya, baik melalui televisi, radio, maupun kanal internet lainnya. Nah, menyimak apa sih? Menyimak adalah kegiatan mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami makna dari apa yang disampaikan orang tersebut. Menyimak dengan mendengar itu berbeda ya teman-teman. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau mendengar itu hanya menerima informasi atau mendengarkan informasi tanpa memahami makna yang disampaikan. Tetapi menyimak itu tadi sudah kita bahas pengertian dari menyimak, yaitu memahami makna yang disampaikan oleh seseorang kepada kita. Yang kedua ada berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini pada umumnya dilakukan oleh semua orang. Tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang yang dapat melakukannya. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud ataupun ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat kita pahami atau maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Tujuan utama dari berbicara ini sebagai alat komunikasi. Nah, terdapat juga tujuan lainnya seperti memberitahukan atau melaporkan, terus menjamu dan menghibur dan meyakinkan. Nah, keterampilan berbicara juga memiliki hubungan dengan keterampilan lainnya. Yang pertama ada hubungan berbicara dengan menyimak. Nah, kegiatan ini nih, kegiatan komunikasi ini 2 arah yang dilakukan secara langsung sehingga bentuk komunikasinya itu tatap muka atau face to face. Yang kedua yaitu ada hubungan berbicara dengan menyimak, yaitu kedua keterampilan ini sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga ada hubungan berbicara dengan membaca. Yang ketiga itu ada keterampilan membaca. Nah, membaca ini adalah pusatnya memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis dari berbagai sumber lainnya. Nah, aktivitas membaca sama juga dengan hal yang memperoleh. Apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Itu transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide ataupun gagasan. Selain itu, membaca juga dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan perbendaharaan kata,
memberikan pengetahuan, menambah proses penggayaan pribadi. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Menulis ini sebagai pusat mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang kita sudah dapat dari tadi. Yang keterampilan lainnya ada menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian diaplikasikan dalam bentuk rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Menulis dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke, dapat disimpulkan dari paparan yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu bahwa keterampilan berbahasa ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, terutama yang 4 keterampilan tadi, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis ini, kita akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami. Kita dapat mudah memahami makna suatu maksud atau memahami makna pada maksud tertentu. Oke, cukup sudah pemaparan materi yang saya sudah sampaikan. Jangan lupa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.